Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Nazaitan Raffi dan biasa dipanggil Anas dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan untuk menambah yang bertujuan untuk menambah literasi masyarakat serta untuk memberikan pemahaman lebih terhadap masyarakat tentang bagaimana cara menyikapi dengan cerdas utang negara atau yang akan saya bahas secara detail adalah suku di sini. Dan untuk tujuan pemenuhan tugas saya yang sedang saya ambil di mata kuliah topik khusus keuangan dan perbankan ekonomi Islam. Tidak lupa saya aturkan terima kasih yang sangat besar untuk dukungannya atas Universitas Brawijaya dan Lembaga Ekonomi Syariah Nasional. Nah, di sini saya akan jelaskan utang negara. Sebenarnya utang negara atau suku utang negara, sebenarnya pemerintah negara sendiri itu memiliki dua pilihan untuk berhutang atau untuk membutuhkan modal pendanaan untuk pembiayaan atau pembangunan proyek di negara kita. Dan pilihannya itu sendiri ada dua sebenarnya. Pilihan yang pertama adalah dengan cara untuk mendapatkan hutang dari luar negeri, dan yang kedua adalah dengan mendapatkan pinjaman modal dari masyarakatnya sendiri. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia sendiri memiliki hutang yang sudah sangat besar, yaitu sebesar 357,5 miliar dolar US atau setara dengan 6.000 triliun rupiah hingga akhir 18 Januari tahun 2018 kemarin. Nah, dalam pembiayaan defisit anggaran ini sendiri, pemerintah sebenarnya memiliki dua opsi. Yang pertama dengan mencetak uang lebih banyak, dan yang kedua meminjam uang kepada masyarakat dalam bentuk surat berharga. Dan menurut saya, daripada pemerintah harus meminjam uang atau harus mencetak uang lebih banyak lagi, lebih baik pemerintah memberikan atau mendapatkan pemodalan dari masyarakat sendiri. Karena di samping itu lebih menjamin keamanan atas utang yang dimiliki Indonesia, hal tersebut juga bisa membantu perekonomian yang ada di Indonesia serta meninggikan sektor perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Berikut ini adalah sedikit bukti keberhasilan suku yang telah berhasil diaplikasikan mulai periode tahun 2013 hingga tahun 2019, yaitu sudah sebesar 2.937 proyek yang telah dibiayai oleh SBSN atau suku sendiri dengan total dana sebesar 118 triliun rupiah. Nah, proyek tersebut adalah deskripsinya adalah itu ada Taman Nasional, Laboratorium Keagamaan, Pendidikan, Sumber Daya Air, transportasi, dan yang paling besar dan paling utama adalah pembangunan proyek jalan dan jembatan. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya suku ini sendiri dari adanya suku ini sendiri telah berhasil membangun dan telah berhasil memberikan sumbangsi yang baik kepada pemerintah negara. Jadi atas peran dari masyarakat juga yang telah mengisikan uangnya untuk menyewakan suku dan membeli suku, maka negara pun dapat berkembang oleh pembangunan proyek yang telah dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikut ini adalah proses pengembangan penerbitan SBSN atau suku untuk pembiayaan APBN negara. Nah, hal ini telah dikembangkan mulai tahun 2013 secara earn market dengan total nilai adalah 62,4 triliun sepanjang tahun 2013 hingga 2018. Jika kita lihat dari tabel yang telah grafik yang telah kita susun tersebut, hal tersebut menunjukkan tren positif bahwa minat masyarakat dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Bahkan suku sendiri telah terbukti dari adanya suku ini sendiri, alokasi dananya itu dapat membantu pembangunan proyek di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah semakin banyak nih orang yang semakin paham dan semakin gemar untuk menabung uangnya di suku, karena selain itu dijamin oleh negara keamanannya, itu juga dapat memberikan dampak investasi yang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, di situ kan juga sudah ditunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sudah mengalami terus peningkatan dari minat masyarakat ya. Itu kan dari masyarakat yang sudah bergabung, dan bagaimana dengan Anda sendiri. Jadi kan seperti itu. Harusnya dari adanya literasi ini juga saya berharap masyarakat mampu dan bisa lebih memahami lagi bahwa suku ini walaupun dari sisi pemerintahan kerap dianggap sebagai hutang yang dimiliki negara kepada masyarakat, namun pada dasarnya sendiri suku ini merupakan surat dari perjanjian atas sewa menyewa.
Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya suku dan obligasi sendiri itu kan banyak sebenarnya orang yang mendeskripsikan bahwa suku dan obligasi itu kan sama ya, sama-sama surat utang. Cuman bedanya di sini kalau obligasi itu memang surat utang negara, tapi kalau suku itu lebih bisa kita anggap dengan surat yang dimiliki oleh masyarakat atas kepemilikan suatu barang dan jasa yang disewakan untuk negara, seperti itu. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat adalah merupakan dari pendanaan hasil sewa, bukan dari dari hasil uang yang dipinjamkan oleh negara. Nah, suku sendiri ya seperti yang telah saya jelaskan tadi, tidak hanya berguna untuk pembangunan negara, tapi pada sisi positifnya, pada sisi kemasyarakatannya, suku ini juga bisa membantu perekonomian masyarakat Indonesia karena suku sendiri menjanjikan dividen yang baik dan bunganya juga imbal bagi hasilnya juga tergolong cukup tinggi ya, karena di atas suku bunga BI rate, dan itu cukup menguntungkan bagi masyarakat di Indonesia karena aman dan memberikan keuntungan yang passive income yang baik. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap juga karena adanya sosialisasi yang saya berikan ini, masyarakat juga dapat mampu menambah literasinya tentang pemahaman mereka terhadap suku. Jadi suku ini merupakan suatu hal yang penting dan bisa kita kita lestarikan untuk keberlanjutan, untuk bisa diteruskan di masa yang akan datang. Selain berguna untuk masyarakat dan bisa berguna untuk negara Indonesia. Oke, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Lail atas bimbingan yang telah beliau berikan kepada saya untuk bisa mengampu mata kuliah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.